sini kita akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang berada di Jepara. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang kultur stel-stel. Kultur stel-stel yaitu tanam paksa atau kultur stel yang sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan seperlima hasil tanam ekspor mereka sejak tahun 1830. Ketentuan tanam paksa antara lain yang A. Setiap petani diwajibkan menyerahkan sepas dari tanahnya untuk ditanam-tanami yang hasilnya akan laku di pasar Eropa seperti tebu, tembakau, dan teh. Yang B. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Yang C. Jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah memiliki pajak, kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada petani. Yang D. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi untuk menanam padi. E. Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama 65 hari. F. Kerusakan tanaman karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah. Di Pecangaan ada sebuah pabrik yang dimana masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Pabrik Bonjot. Pabrik ini didirikan pada tahun 1936. Awalnya merupakan pabrik gula yang bahan baku utamanya adalah tebu. Namun pada tahun 1942 bangunan mulai rusak. Pada saat Jepang masuk ke Indonesia, pabrik ini sempat dialihfungsikan menjadi pabrik penggilingan padi. Pada tahun 1965 oleh PT Pertani, yaitu BUMN yang khusus menangani produksi beras dan juga pernah menjadi pabrik mebel sekitar tahun 1990-an. Dalam sejarahnya, Stasiun Mayong dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Kudus Mayong Pecangaan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengiriman produk-produk mebel dan gula dari Jepara dengan layanan kereta api Semarang-Juwana. Sepanjang operasinya, stasiun ini terus melayani pengangkutan mebel Jepara dan penumpang hingga ditutup tahun 1975 karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Stasiun Mayong terbuat dari kayu jati. Karena fisik bangunan yang sangat mudah rusak, maka bangunan ini sejak tahun 2001 dialihfungsikan sebagai lobi hotel. Dulu terdapat perusahaan kereta api yang membuka jalur Semarang, Genuk, Demak, Kudus, dan Juwono. Setelah itu, pada 5 Mei 1895, perusahaan tersebut menambah jalurnya ke timur, yakni jalur Kudus, Mayong, dan Pecangaan. Jalur ini digunakan sebagai sarana transportasi hasil perkebunan dari beberapa pabrik gula yang ada di daerah Jepara. Jalur ini sempat dinonaktifkan pada masa penduduk Jepang. Dalam perkembangan zaman, maka pada tahun 1937, Belanda mendirikan Pasar Mayong yang ditujukan sebagai tempat berjualan berbagai macam barang-barang kerajinan gerabah yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan berbagai macam mainan seperti manuk-manukan, gajah-gajahan, sapi-sapian, terbang-terbangan, dan sebagainya. Dengan keahlian masyarakat Mayong Lor dalam membuat gerabah dan teknik pembuatan keramik, maka di Mayong didirikan pabrik keramik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.